Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel YouTube saya. Setelah beberapa waktu lama saya off karena kesibukan, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mendaftar haji secara reguler. Bagaimana cara mendaftar haji secara reguler, khususnya di Kabupaten Bogor ya. Kebetulan saya tinggal di daerah Caringin, suatu kecamatan di Kabupaten Bogor. Nah, yang pertama kita siapin dananya ya guys. Jadi untuk mendaftar haji reguler, untuk mendapatkan porsi itu minimal 25 juta. Jadi itu bisa cash ataupun mungkin kita sudah menabung beberapa waktu ya. Kalau saya sendiri memang sudah menyiapkan tabungan dari setelah menikah itu, ya dari gaji saya dan suami kita kumpulkan bersama, dan alhamdulillah terkumpul satu orang 25, bersama suami berarti 50 juta. Nah, setelah itu kita siapkan berkas-berkasnya ya guys. Jadi kebetulan saya mau mendaftarkan via Bank Muamalat di Bogor. Nah, untuk berkas-berkasnya yang perlu dipersiapkan yaitu masing-masing ya. Saya sendiri, suami juga sendiri, yaitu ada fotokopi IKTP. Kalau misalnya kalian baru punya resinya itu juga nggak apa-apa ya, fotokopinya yaitu 2 lembar. Terus berikutnya fotokopi kakak, terus berikutnya fotokopi akte kelahiran, atau bisa juga akte nikah ataupun ijazah. Nah, itu 1 lembar juga. Berikutnya yaitu surat keterangan domisili dari kelurahan ataupun dari desa ya. Terus berikutnya materai yang 6.000 itu 3 lembar. Terus foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar, dan yang ukuran 4x6 1 lembar. Nah, untuk fotonya ini khusus ya guys. Jadi backgroundnya warna putih seperti mau buat visa ya. Terus untuk wajahnya kelihatan 80%, tidak boleh pakai pakaian dinas, tidak boleh berkacamata, dan bajunya baju muslim ya. Kalau yang wanita berarti pakai hijab. Kurang lebih seperti itu untuk berkas yang disiapkan. Terus setelah itu menuju bank yang dituju ya. Setahu saya kayak BRI juga bisa, Mandiri juga bisa, Bank Mandiri Syariah atau BSM juga bisa. Rulan saya milih di Bank Muamalat. Nah, terus berikutnya kita ke bank menyampaikan ke customer service bahwa kita mau mendaftar haji, mau setoran awal ya 25 juta. Terus nanti dari pihak bank itu akan memfasilitasi ya. Jadi kita nanti akan membuka rekening untuk ini ya, untuk setoran awal. Dan jadi ada 2 rekening guys. Jadi rekeningnya itu pertama kayak untuk nampung uang kita dulu nih yang 25 juta itu. Terus nanti dari pihak bank membuatkan 1 rekening lagi, itu khusus untuk setoran awal dan setoran pelunasan. Nah, yang rekening kedua itu hanya dipakai 2 kali ya. Jadi pas setoran awal 25 juta dan setoran pelunasan, dan itu masing-masing ya. Kalau misalnya suami istri berarti istri sendiri, suami juga sendiri. Terus berikutnya untuk yang rekening pertama itu, nah itu yang pertama bisa untuk menabung berikutnya. Jadi dalam arti mengumpulkan nih. Jadi dari kita daftar awal mendapatkan porsi, terus untuk pelunasan kita bisa nyicil, misalnya mau 100.000, 200.000, sejuta atau lebih. Nah, itu dikumpulkan di rekening yang pertama. Terus nanti pas 1 tahun kita berangkat, nanti ada informasi ya dari Kementerian Agamanya
terkait berapa yang harus kita lunasi, kurang lebih seperti itu. Kalau tips dari saya saat ke bank itu baiknya pagi ya guys, jadi biar nanti selesai proses di bank, nanti kita bisa langsung ke Kementerian Agama bagian urusan haji gitu. Jadi waktu itu saya memang ke bank pagi sekali ya guys, jadi langsung diproses oleh pihak bank. Jadi nanti kita juga dapat bukti setoran gitu ya, jadi ada surat pernyataan juga, makanya kita bawa materai juga. Terus berikutnya nanti fotonya juga ditempel juga. Terus nanti ada pokoknya satu lembar gitu, formulir itu ada yang asli, terus nanti biasanya kan ada kopi karbon gitu ya. Nah nanti yang asli itu harus disimpan rapi sampai saat kita nanti mau berangkat ya guys. Kalau saya sarankan sih di laminating. Jadi karena kita tahu sendiri ya, kalau di Bogor sendiri masa tunggunya sekarang 18 tahun guys. Jadi lumayan kan kalau misalnya kertas tersebut tidak tersimpan dengan rapi, ya resikonya di kita. Makanya sebaiknya saran saya di laminating. Itu yang saya lakukan ya, itu demi keamanan sih, bukan karena gimana. Jadi prepare aja. Terus berikutnya juga jangan lupa di scan untuk keamanan kita juga. Terus berikutnya disimpan dengan baik. Nah setelah dari bank guys, itu kita melanjutkan ke Kementerian Agama bagian urusan haji dan umroh. Cuman di sini kan memang kita fokusnya ke daftar haji ya, jadi bagian haji. Kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri itu ada di daerah Cikaret ya guys, memang jauh. Jadi itu tempatnya tuh deket-deket Pemda Cibinong, deket juga dengan RSUD Cibinong. Jadi kebetulan saya tinggal di Caringin, jadi menuju Cibinong tuh lumayan jauh. Terus tempatnya juga nyelip-nyelip gitu guys. Jadi kalau misalnya dari pertigaan Cikaret nih guys, kamu masuk aja, terus nanti ada kayak deket danau gitu, ada gang kecil. Nah itu masuk ke situ, masuk tempatnya tuh masuk. Nah gedungnya warna orange. Nanti saya kasih fotonya ya untuk tempatnya. Nah itu deket dengan dulu tuh sampingnya tuh tempat pemadam kebakaran kalau nggak salah info ya, kurang lebih sih seperti itu, deket masjid juga. Cuma memang kalau misalnya nggak ngeh ya, karena memang tempatnya masuk ke dalam ya guys ya. Kalau misalnya memang yang baru pertama kali ke situ pakai Google Map sangat membantu ya. Kebetulan sih saya ada saudara di dekat-dekat situ di Cikaret, jadi lumayan familiar daerah situ. Cuma memang masuknya memang waktu itu saya kurang tahu persis, jadi tetap saya pakai Google Map. Nah jadi pas pertama masuk guys, nanti itu kan dari pihak bank nanti udah ngasih info nih nanti mana yang perlu dikasih ke bank. Terus berikutnya kita masuk ke kantor tersebut, itu ada di lantai 2. Jadi kita langsung masuk ke lantai 2. Terus berikutnya menyampaikan ke petugas bahwa kita akan daftar haji. Terus nanti kita diminta berkasnya, terus mereka proses. Terus juga nanti setelah diproses kita dipanggil lagi untuk memastikan ya data-data yang kita isi. Oh iya, tadi sebelumnya kita dikasih form juga ya untuk diisi. Terus nanti mereka kayak input di aplikasi gitu. Terus nanti mereka memastikan ke kita. Terus sambil itu juga kita nanti diminta untuk foto juga ya guys. Jadi fotonya langsung kayak kita foto SIM lah ya, jadi online gitu. Nanti ada petugasnya. Itu ruangannya bersebelah-sebelahan. Jadi ruang bagian penerimaan berkas dan pendaftaran, terus sampingnya itu ruang untuk foto. Kurang lebih itu memakan waktu kurang lebih 2 jam kali ya guys ya, 2 jam. Jadi kebetulan memang pas saya kesana juga lagi antri. Terus berikutnya naruh berkas itu, jadi saya mepet jam istirahat
Jadi pas dari bank itu kan banknya saya di Bogor Kota, terus berikutnya menuju ke Cibinong sampailah jam 11-an cuman kan waktu hari Jumat ya, jadi mepet Jumatan juga. Udah akhirnya proses kurang lebih 2 jam. Semuanya beres dan di situ kita nanti setelah semuanya beres nanti kita ini ya dapat nomor porsi juga, nomornya berapa, terus untuk perkiraan keberangkatan kapan. Jadi oh iya guys, untuk di data itu nanti ada kayak misalnya data diri kita, mulai dari berat badan, tinggi badan, terus hidungnya pesek atau mancung, terus mukanya oval atau lonjong, pokoknya rambut ikal atau lurus kayak gitu. Terus juga nomor HP itu yang memang benar-benar update ya guys. Jadi nanti mereka juga akan hubungi calon jemaah haji itu melalui nomor HP tersebut. Nah itu, jadi kalau misalnya nih Hamin 1 tahun keberangkatan, mereka akan menghubungi via telepon ya. Cuma waktu itu saya nggak nanya apakah telepon atau WhatsApp atau SMS. Cuma memang intinya pastikan kalian mencantumkan nama yang memang nomor yang aktif ya, yang dipakai. Terus berikutnya selain itu kita juga update juga di ini ya, istilahnya info-info terkait haji. Jadi bisa melalui Instagramnya, terus bisa juga melalui websitenya juga. Dan nanti ini ya saya kasih link untuk yang untuk ngecek porsi kita. Jadi kita bisa update juga. Jadi waktu itu saya juga sambil browsing juga untuk nyari ininya ya nyari websitenya Kementerian Agama untuk ngecek porsi kita, perkiraan keberangkatan kita kapan. Kurang lebih sih itu ya. Dan kalau saran saya sambil jaga kesehatan terus banyak berdoa, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Terus juga sambil menyiapkan semuanya deh, baik fisik, mental dan semuanya. Kurang lebih itu sih untuk persiapannya ya untuk daftar haji secara reguler. Kalau masa tunggu di masing-masing wilayah memang berbeda ya guys. Waktu itu saya sempat diskusi dengan teman sesama Bogor, itu dia di Bogor Kota itu masa tunggunya 15 tahun. Kalau di kabupaten saya 18 tahun. Kalau saya nanya keluarga saya di Jawa itu malah udah 24 tahun guys. Luar biasa ya. Jadi pesan saya buat kamu-kamu yang ada uang lebih lah ya, meskipun hanya 100.000, 200.000, saya sarankan untuk nabung ya dari sekarang. Jadi karena masa tunggu yang makin tahun makin bertambah ya, mudah-mudahan sih kita dikasih panjang umur, sehat. Nah kecuali yang memang dananya cukup untuk biaya haji plus ya, ONH plus. Nah itu memang masa tunggunya paling lama itu biasanya 5 tahun. Kalau rezeki bisa tahun depannya bisa langsung berangkat. Cuma memang ya biayanya lumayan juga ya, bisa kisaran kalau dirupiahin mungkin sekitar 100 jutaan lah ya, kurang lebih ya, saya lupa juga tepatnya. Oh ya, kalau untuk biaya yang tahun kemarin, bulan saya daftarnya tahun kemarin akhir tahun itu perkiraan sih 36 juta ya. Cuman itu nanti biasanya tergantung dolar juga. Nanti info fixnya sih biasanya Hamin 1 tahun. Kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya? Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan bisa ini ya guys, silakan komen di bawah. Nanti insya Allah saya respon ataupun mungkin via DM Instagram saya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Kalaupun misalnya ada yang kurang tepat atau apa, bisa disampaikan juga ya di sini ya. Dan saya doakan semuanya yang menyimak ini juga saya doakan semuanya berangkat ke tanah suci ya, baik untuk berhaji dan berumrah bersama orang-orang yang tersayang, bersama adik, kakak, orang tua, terus
uh, mertua, terus juga sahabat-sahabat semua, pokoknya semua dengan keluarga ya guys. Dan pasti nikmat banget deh, saya juga udah kangen banget, pengen segera ke sana dan mudah-mudahan ya kita dikasih panjang umur ke sana. Pastinya menjadi sebuah impian ya buat teman-teman semua. Oke, bye. Cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.